halo teman-teman, selamat datang di Smanera Punya Cerita. Jadi kali ini kita berkesempatan untuk berdiskusi dengan sosok yang sangat penting. Beliau adalah seorang sejarawan, juga seorang filsuf, dan juga beliau pernah menjadi ketua PGRI Cabang Rancakalong dan sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua PGRI Kabupaten Sumedang. Siapa lagi kalau bukan Papa? Selamat sore, Pap. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Pap? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Begini, Pap. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati hari ulang tahun SMA Negeri Rancakalong yang ke-27. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak, dari tahun ke tahun kita terus memperingati ulang tahun SMA Negeri Rancakalong. Tapi pada nyatanya masih banyak siswa yang bahkan belum tahu bagaimana sejarah berdirinya SMA Negeri Rancakalong. Nah, kira-kira Pak, bagaimana sih awal mula berdirinya SMA Negeri Rancakalong itu, Pak? Terima kasih Depadil bahwa berdirinya SMA Rancakalong itu tidak lepas dari keputusan dan kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahwa setiap kecamatan itu punya sekolah menengah atas. Kemudian terjadi kegalauan di kalangan sebagian masyarakat pendidikan untuk mencari solusi apa langkah yang paling baik agar mampu menghadirkan satu figur sekolah di tingkat menengah atas, dan tentunya atas perbincangan dari para tokoh itu bahwa dicetuskanlah bahwa harus ada keberanian untuk mengambil risiko dari berdirinya sekolah ini. Tentu saja hal yang paling sulit untuk dilalui itu adalah trust atau kepercayaan dari masyarakat antara percaya atau tidaknya sekolah ini harus berdiri. Karena mereka tidak akan mungkin dengan seketika memiliki kepercayaan untuk menitipkan anak-anaknya di SMA Rancakalong sementara bangunannya belum ada, guru-gurunya juga belum jelas, kemudian juga sarana dan prasarana penunjang pendidikannya belum terlihat. Tetapi kerja keras dari semua pihak mampu mewujudkan dan menciptakan suatu kondisi baru di mana sekolah kita lahir sebagai sebuah salah satu sekolah yang hari ini dipercaya oleh masyarakat Rancakalong dan memiliki prestasi yang tidak terpinggirkan di Kabupaten Sumedang. Nah itu Pak. Kalau kita berbicara tentang pertama berdiri, tentu kan tadi juga Papa sebutkan bahwa belum ada fasilitas yang memadai, belum ada bangunan yang berdiri. Lantas bagaimana kondisi atau suasana waktu pertama kali SMA Negeri Rancakalong didirikan itu? SMA ini kan berdiri tahun 1998. Komponen yang paling penting sebagai sebuah syarat atau prasyarat berdirinya sekolah ini kan harus ada siswa yang nomor satu. Kalau mencari guru pada saat itu tidak terlalu sulit, tapi bagaimana mencari siswa sebagai komponen penting dari lahirnya sebuah institusi pendidikan itu memang sulit karena berkaitan dengan masalah kepercayaan. Nah, di tahun 1998 ini Pak Kusman Hidayat almarhum dengan rekan-rekan tokoh pendidikan di Kecamatan Rancakalong, ada Pak Asli Sopandi dan sebagainya, merintis pendirian sekolah ini dengan mengajak anak-anak yang sudah putus sekolah dari terminal Rancakalong, yang sudah ngojek, kemudian mendekati SMP 1 Rancakalong agar menyekolahkan sebagian siswanya yang akan keluar ini ke SMA Rancakalong. Tapi mereka juga antara percaya dan tidak percaya bahwa sekolah ini akan hadir. Namun berkat kerja keras, kemauan dan tekad yang bulat itulah sekolah ini bisa berdiri dan menghadirkan sejumlah siswa, kalau tidak salah hampir 56 atau 63 siswa di pertama kali, dan satu persatu keluar lagi dari siswa itu karena memang mungkin ketidaknyamanan, tidak punya tempat belajar yang memadai. Kita meminjam sekolah itu di SMP 1 Rancakalong. Jadi begitu besarnya jasa SMP 1 Rancakalong itu untuk dalam proses berdirinya sekolah kita. Nah, tadi berbicara tentang tempat, kita ikut dulu ke SMP Negeri 1 Rancakalong. Ya. Sedangkan SMP Negeri 1 Rancakalong juga tentu ada kegiatan belajar mengajar. Ya. Nah, bagaimana cara pembagian waktunya itu sehingga kita bisa ikut
di sana gitu. Ya, sebagai orang yang posisinya kan tidak punya apa-apa, dikatakan dalam posisi yang lemah, kita hanya menjalankan sekolah di sore hari. Mula masuk jam 1, jam 13 sampai sekitar jam 5-an lah. Jam 5.20-an anak-anak kita belajar di SMP 1 Rancakalong. Dan kadang-kadang ini kendalanya cukup berat karena berkaitan dengan cuaca dan sarana penunjang transportasi yang tidak memadai. Sehingga ini menjadi satu kesulitan yang kita hadapi ketika di masa awal sekolah kita berdiri. Berkenaan dengan siswanya, sekarang kan kalau dilihat siswa SMA Negeri Rancakalong itu tidak hanya dari Rancakalong ya Pak, bahkan dari luar seperti dari Tanjung Sari, dari Sukasari, Sumedang Selatan dan sekitarnya itu sudah mulai banyak yang bersekolah di SMA Negeri Rancakalong. Betul. Nah pada saat itu yang menjadi siswa SMA Negeri Rancakalong itu dari mana aja Pak? Sama, dari Tanjung Sari, dari Sukasari ada, dari Pemulihan, dari Sumedang, semuanya juga ada di masa-masa awal itu. Tapi hanya menjadikan SMA Rancakalong sebagai batu loncatan agar mereka nanti bisa masuk ke sekolah negeri. Hanya 1 semester, hanya 1 tahun, kemudian setelah itu meninggalkan SMA Rancakalong. Siswa kita berkurang lagi di masa-masa sulit seperti itu. Hanya sebagai pelarian saja bagi batu loncatan agar mereka bisa masuk ke sekolah negeri. Oke. Baik Pak, tadi sempat menyinggung sosok Pak Kusman Hidayat. Iya. Nah, siapa beliau? Apakah beliau adalah orang dengan latar belakang dari dunia pendidikan atau siapakah? Pak Kusman itu guru PKN di SMA Negeri 1 Sumedang karena sekolah kita bagian atau filial atau anaknya dari SMA Negeri 1 Sumedang. Bahkan di masa awal atribut atau badge yang kita gunakan juga badge SMA 1 Sumedang gitu. Jadi keren sekali anak-anak yang ditangkap dari terminal untuk belajar itu. Mereka menggunakan atribut SMA 1 Sumedang yang Aca Sanadilah Ning Rahayu itu. Kemudian Pak Kusman ini mereka menjadi pelaksana tugas yang koordinir semua kegiatan di SMA Rancakalong, dan satu persatu dari yang dia lakukan itu berdampak bagi diketahuinya SMA Rancakalong sebagai sekolah baru di kita. Kegiatan keseniannya diperkenalkan, olahraga sepak bola dan volinya jago-jago gitu ya pada saat itu. Sehingga lambat laun sekolah ini dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau yang menjadi kepala sekolah pertama itu beliau atau beda lagi itu Pak? Beda lagi. Jadi yang menjadi kepala sekolah pertama secara resmi itu Pak Cecep Erna Heriana. Beliau itu guru SMA 1 Cimalaka yang ditempatkan menjadi kepala sekolah baru di SMA Negeri Rancakalong. Dilanjutkan oleh Ibu Haji sampai 2009, dilanjutkan oleh almarhum Pak Haji Nawawi dari 2010 ya, dari 2010 sampai 2011, dilanjutkan oleh Pak Daya, dilanjutkan lagi oleh Pak Maman, dilanjutkan lagi oleh PLT-nya Pak Haji Odang, setelah itu dilanjutkan oleh Pak Sucipta, dilanjutkan oleh Ibu Yayan, dan hari ini kita hadir Pak Cipta Suhud. Di awal pendiriannya itu Pak, tentu dalam sesuatu hal pasti ada pro dan kontranya, tidak terlepas dari dua hal tersebut. Nah, apakah pada saat pendirian sekolah ini ada penolakan dari masyarakat atau pihak yang lain? Kalau penolakan tidak ada, tetapi kalau dukungan tidak begitu terasa secara signifikan. Karena memang mereka lebih percaya menyekolahkan anak-anaknya ke kota daripada harus menyekolahkan ke SMA Rancakalong. 10 tahun pertama itu masa-masa kita yang penuh dengan penderitaan. Baru mulai terlihat muncul siswa jumlahnya banyak itu diperkirakan 2016. Setelah itu 2017 meningkat sampai hari ini di 2025 yang kemarin kita mengalami pelonjakan yang terus-menerus, dan itu tidak lepas dari kerja keras semua pihak, kemudian doa dari segenap keluarga besar SMA Rancakalong agar sekolah ini menjadi sekolah yang tetap eksis dalam dunia pendidikan melalui prestasi-prestasi yang dilahirkan oleh anak-anaknya atau peserta didiknya yang berdampak bagi kepercayaan masyarakat. Di sini kan Bapak tentu posisinya sebagai pelaku sejarah ya Pak? Salah satu pelaku sejarah. Nah,
jika boleh tahu Pak, dahulu Pak Pop saya pernah mendengar Pak Pop dulu di awal berdirinya sekolah ini aktif di Paskibra, membantu Paskibra dan lain sebagainya. Nah, boleh diceritakan itu Pak? Ya, jadi salah satu cara untuk memperkenalkan SMA Rancakalong itu kan di momen-momen penting di mana setiap orang menyaksikan siswa-siswanya ada, maka di sanalah kita harus bekerja keras untuk memperkenalkannya. Ada turnamen antar desa, kita ikut poli. Dan pada saat itu penonton kan banyak. Kemudian dipanggil SMA Rancakalong itu untuk ikut dalam turnamen antar desa. Kemudian kita juara, sehingga lahirlah istilah Desa Pasir Toge saking tingginya mereka. Kemudian di dalam sisi Paskibra, aktif terus-menerus ya, dari angkatan pertama di Pasir Huni, angkatan kedua di Pasir Huni, terus-menerus kegiatannya itu diselenggarakan di Pasir Huni dan melalui proses sejarah yang terus-menerus mengalir walaupun perlahan, tapi secara pasti SMA kita ini dikenal oleh masyarakat lewat kegiatan Paskibra. Dan itu tidak ada pengasramaan di masa awal, hanya ada camp Amin 2 di Pasir Huni dengan suasana yang dingin dan berdebu. Itulah pada saat itu anak-anak kita melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengibarkan bendera. Tadi cukup lucu ketika ada muncul istilah Desa Pasir Toge, berarti itu ikut serta dalam turnamen antar desa ya Pak? Iya. Jadi sekolah ini di masa awal kan lebih populer dengan sebutan Pasto. Kalau sekarang itu lebih terkenal dan sebutannya Semanera. Kalau dulu itu disebutnya dengan SMA Pasto, Pasir Toge itu. Karena kita berada di sebuah kawasan bernama Pasir Toge. Jadi Pasto itu Pasir Toge itu merupakan nama tempatnya Pak secara geografis. Nah, kalau dulu itu Pak ketika menjadi salah satu pelaku sejarah, apakah langsung turun seperti sekarang menjadi sosok guru atau bagaimana Pak? Kalau dulu itu ketika masih muda itu dari mulai ekstrakurikuler itu serba ikut. Kalau ada poli ikut, walaupun tidak menjadi pelatih poli, tapi minimal mendukung anak-anak. Paskibra dalam kegiatan pramuka, dalam kegiatan seni, walaupun ada ya ahli-ahli seninya, tapi minimal memberikan support di belakang, hadir dalam setiap pagelaran-pagelaran SMA Rancakalong. Kalau saat ini sudah mulai terbatas oleh usia, sehingga kurang begitu eksis seperti dahulu kala. Sudah banyak sekali nampaknya perjuangan yang Bapak lakukan untuk SMA ini. Nah, kemarin kita memperingati ulang tahun yang ke-27. Menurut Bapak sendiri, kenapa ulang tahun itu harus diperingati, Pak? Gini kan, memperingati ulang tahun itu esensinya adalah sebuah refleksi. Apa yang pernah kita lakukan selama 27 tahun. Kemudian juga perasaan-perasaan apa yang muncul dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, seperti spektrum perjalanan nuansa warna dalam pelangi, ada sedih, ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis dan semuanya. Kemudian juga apa hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya, dan yang terakhir kita ke depan mau apa dengan berbekal masa lalu seperti itu. Jadi lebih kepada arah yang sifatnya reflektif, merenungkan kembali apa yang telah kita jalani, kemudian hari ini kita sudah bisa apa, masa depan kita mau bagaimana. Itulah pentingnya, karena bila mana ulang tahun kita diperingati, tentu kita kedepannya akan hilang arah mungkin jika kita tidak bercermin. Masyarakat yang tidak memahami masa lalu itu kan pada dasarnya dia akan kehilangan arah. Ada suatu pepatah yang mengatakan, jika kau ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah memori kolektif masyarakat itu. Jadi kalau ingin menghancurkan SMA Rancakalong, hancurkan saja memori kolektifnya. Ulang tahun jangan diperingati, kemudian tahun-tahun penting dan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan SMA Rancakalong dikaburkan saja ya sebagai suatu peristiwa yang tidak ada. Maka dengan sendirinya sekolah ini tidak akan punya identitas. Jadi salah satu identitas itu terbentuk dari kekuatan hari ini yang juga berpijak dari kekuatan masa lalu untuk menuju masa depan. Kembali kita berbicara tentang masa lalu ya Pak. Kalau tidak salah saya pernah mendengar ketika ngobrol dengan Pak Pop itu, kita SMA Negeri Rancakalong
kan kemarin diperingatin ulang tahun itu bulan Oktober. Oktober. Sedangkan beberapa tahun ke belakang ulang tahun itu diperingati bulan sekitar Juli atau Agustus. Ya, Juli. Ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi perbedaan seperti itu? Ini berkaitan dengan tafsir dari tanggal-tanggal penting di SMA Rancakalong. Ada beberapa pihak yang menginginkan bahwa SMA Rancakalong itu harus diperingati sebagai hari lahirnya sesuai dengan siswa yang hadir pada pertama kali SMA ini dibuka, yaitu tanggal 17 Juli. Jadi setiap tanggal 17 Juli dia diperingati sebagai hari lahirnya SMA Rancakalong. Tapi berkembang lagi ke sini, SMA Rancakalong harus diperingati pada bulan Agustus. Karena bulan itu juga adalah tahun-tahun penting di mana SMA Rancakalong punya kepala sekolah baru. Tapi nanti berkembang lagi bahwa SMA Rancakalong harus diperingati masa lahirnya ini, tanggal lahirnya ini berkaitan dengan proses penegriannya. Legalitas formalnya itu, legal standingnya itu harus sesuai. Kemudian terjadi kesepakatan bersama di antara keluarga besar, terutama guru, bahwa ingin menentukan SMA Rancakalong ini hari lahirnya sesuai dengan tanggal penegrian. Nah itu jadi ada berkali-kali berganti ulang tahun, dan itu satu hal yang lazim lah di dalam perjalanan waktu. Seperti Persib saja, ada yang ingin diperingati tahun 33, ada yang ingin diperingati tahun sebagainya. Ini bagian dari tafsir masa lalu. Berarti yang tadi yang pertama siswa hadir itu 17 Juli 98, betul. Yang kepala sekolah baru itu bulan Agustus. Iya. Tahun 98 juga? Oh enggak, tahun 2000. Oh tahun 2000. Berarti dari 98 sampai 2000 itu masih belum ada sekolah yang resmi gitu. Ya, di tahun 2000 awal mula-mula. Kalau yang terakhir itu yang berkaitan dengan legalitas itu bulan Oktober. Tahun 2000. Tahun 2000 juga. Oke. Berarti selama 2 tahun kita belum ada legalitas, tapi begitu kuat yang menghadapi masyarakat yang mungkin kepercayaannya itu tidak semaksimal kepada sekolah-sekolah lain yang memang sudah lama sekali. Wah, itu sangat menakjubkan perjuangan dari pahlawan kita semua, teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada fakta yang cukup menarik yang selama Fadil bersekolah di SMA Negeri Rancakalong, bahkan dari dulu kebetulan kan Ibunda Fadil juga ada salah satu guru di sini, jadi sedikitnya Fadil tahulah tentang bagaimana SMA Negeri Rancakalong. Dari dulu itu yang setahu Fadil, SMA Negeri Rancakalong itu terkenal akan potensi yang selalu dikembangkan itu di bidang kesenian. Nah, kenapa yang begitu menonjol itu seringkali di bidang kesenian, Pak? Yang pertama, pendidikan itu tidak boleh terserabut dari akar budaya aslinya. Pendidikan itu tidak boleh keluar dari konteks sosial budaya, di mana tempat dan sekolah serta anak itu belajar. Yang namanya Rancakalong itu kan kawasan yang penuh dengan nuansa-nuansa estetika, terutama dalam hal kekayaan seni budaya tradisional. Agar masyarakat pendidikan kita di SMA Rancakalong tidak terserabut dari budaya aslinya, maka kita harus berpijak pada kekuatan aset sosial budaya milik daerah sebagai ruh dari berjalannya pendidikan. Karena pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Bukan berarti bahwa kesenian itu adalah kebudayaan. Kesenian itu hanya salah satu bagian saja dari kebudayaan. Dari sekian banyak, ada 7 unsur kebudayaan yang populer itu, kesenian itu salah satu bagiannya dari kebudayaan. Masyarakat yang memiliki kebudayaan itu akan mengenal siapa dirinya. Anak-anak kita belajar tentang budaya, dia akan tahu di mana dia hidup, untuk apa dia hidup, mau kemana dia hidup. Setelah mereka sekolah di sini akan memahami identitasnya. Kalau dia paham identitasnya, dia akan tahu siapa dirinya. Kalau tahu siapa dirinya, dia akan tahu siapa Tuhannya. Kalau dia tahu siapa Tuhannya, dia akan berpijak pada kekuatan itu untuk menjadikan bahwa setiap langkah hidupnya bermakna terus-menerus. Ya betul. Berarti untuk menghindarkan kita dari krisis identitas juga salah satunya. Betul. Nah, selain dari segi kebudayaan, Pak, sejauh ini yang memang menjadi potensi besar yang selalu dikembangkan di SMA Rancakalong itu yang menonjol biasanya bidang apa lagi? Bidang agama gitu ya.
Pak dia juga kan sukses beberapa kali berprestasi dalam lomba-lomba yang berkaitan dengan keagamaan. Kenapa demikian? Karena masyarakat kita juga kan masyarakat religius. Berapa jumlah pesantren yang ada di kita, berapa jumlah guru ngaji, bagaimana konteks sosial budaya masyarakat religius kita di samping sebagai masyarakat yang berbudaya, masyarakat kita juga termasuk masyarakat yang religius. Kemudian olahraga juga dikembangkan karena memang olahraga merupakan dimensi yang mampu membahagiakan anak. Terkadang anak-anak yang malas belajar kalau dalam kegiatan olahraga minimal dalam pelajaran itu dia bahagia, betul. batinnya gitu. Begini Pak, tadi sempat di awal ketika intro saya singgung bahwa Popop adalah seorang filsuf gitu. Oh enggak juga. Karena memang dari kebanyakan orang yang pernah Fadil lihat gaya bicaranya ketika berdiskusi dengan Fadil atau dengan yang lain, ketika Fadil menyaksikan dan khususnya di SMA ini, hanya Popop lah yang memang betul omongannya itu menurut Fadil bisa dipertanggungjawabkan, juga sangat kuat gitu argumennya, dan juga seringkali membawa argumen-argumen dari beberapa filsuf lain seperti Socrates dan juga lain sebagainya. Nah, kebetulan ketika Fadil suka berbincang, berdiskusi dengan teman-teman, juga ada beberapa komunitas kecil lah bisa dikatakan juga menyukai filsafat-filsafat khususnya yang berasal dari Yunani kuno. Nah, menurut Papa, ketika seseorang ingin mempelajari tentang ilmu filsafat, dari mana dia harus mulai melangkah? Dia harus mulai berpijak pada kekuatan agama. Karena dengan fondasi agama yang kuat, dia tidak akan tergoyahkan keimanannya. Jangan sampai filsafat itu mampu mengaburkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terpenting, filsafat itu kan harus berangkat dari keinginan kita untuk berpikir dan terus-menerus bersifat ragu. Termasuk Fadil. Kalau Fadil belajar tentang sejarah dengan Papa, dengan siapapun, apa yang dikatakan orang itu jangan dulu dipercaya. Tapi nyatakan bahwa yang dinyatakan orang itu ragu-ragu. Seperti begini, Indonesia merdeka tahun 1945. Jangan iya seperti itu. Kemudian harus digali. Benarkah Indonesia merdeka tahun 45? Karena saya ragu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45. Kemudian dipertanyakan lagi, apakah benar pada tanggal itu kita sudah memiliki sebuah negara? Sementara negara ini kan harus komponennya, harus ada pemerintahannya, harus ada masyarakatnya. Sementara tanggal itu, negara kita ini belum memiliki komponen itu. Menteri-menterinya belum ada, presidennya belum ada, dasar negaranya juga belum disahkan. Nah ini kan udah berangkat dari keraguan-raguan seperti itu. Dan masyarakat yang ragu-ragu itu biasanya masyarakat yang sifatnya kritis. Dan orang yang sifatnya kritis itu biasanya tidak lepas dari kekayaan dan aktivitas dia yang intensitas membacanya tinggi. Jadi kunci yang pertama kalau ingin belajar filsafat itu, membaca dengan skala yang sangat tinggi. Membaca yang dimaksud itu bukan hanya membaca buku, tapi membaca ikro itu kan konsepnya membaca fenomena, membaca alam, membaca pikiran orang, kemudian membaca segala sesuatu yang perlu dibaca dan yang ujung-ujungnya harus bermuara pada proses memaknai itu. Berarti kalau boleh Fadil ambil kesimpulan, jadi kita ketika membaca itu jangan hanya membaca asal kita membaca dari awal sampai beres. Iya, bukan seperti itu ya. Harus kita maknai lah. Harus bisa mengambil makna dari. Nah, seperti yang tadi Papa katakan, jangan sampai iman kita tergoyahkan ketika kita mempelajari filsafat. Nah, sementara di luar sana banyak orang-orang yang karena belajar ilmu filsafat itu imannya sedikit goyang lah, bisa dikatakan tidak percaya akan Tuhan atau berpindah keyakinan. Nah, menurut Papa, kenapa itu hal itu bisa terjadi? Yang pertama karena orang-orang yang melenceng seperti itu, yang pertama dia menemukan kebenaran yang tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Seperti dalam kisah-kisah pergerakan kebangsaan kita, banyak sekali orang-orang yang asalnya menjadi seorang tokoh agama, turunan dari orang baik-baik, tapi dia melenceng. Ambil satu contoh, Musso kan pemimpin pemberontakan PKI Madiun itu salah satunya
keturunan dari tokoh agama, anak seorang ulama. Aidit itu bapaknya itu seorang tokoh agama juga, karena diperkirakan beliau keturunan dari keturunan zaman Hadramaut. Alimin itu dia pernah berguru pada host Cokro Aminoto. Kemudian di samping itu ketika syarikat Islam pecah jadi dua, tokoh-tokoh pentingnya seperti ada orang yang bernama Haji Misbah dan sebagainya. Ini kan orang-orang tokoh agama yang kuat, tapi beliau tidak berpijak pada kekuatan agama dan menemukan paham-paham baru yang berkembang itu dianggap satu hal yang menjadi tren bagi hidupnya untuk menjadi pembeda dengan orang lain, kemudian sombong dengan apa yang dia temukan. Akhirnya mereka keluar dari pemikiran-pemikiran yang sifatnya religius. Coba dibacakan novel-novel seperti Salah Asuha, yang seperti itu. Ini bagaimana orang-orang menjadi ateis gara-gara mereka bergaul dengan pihak yang tidak benar, membaca karya-karya yang sifatnya tidak benar. Karena pada dasarnya sesuai dengan filosofi yang mengatakan bahwa you are what you read. Kamu adalah apa yang kamu baca. Oke, keren sekali. You are what you read. Nah, berkaitan dengan bacaannya, ketika kita ingin menentukan buku apa yang ingin kita baca, apakah ada klasifikasi khusus agar bacaan tersebut memang bermanfaat bagi kita, Pak? Kalau Bapak mah dulu selalu senang terhadap karya-karya sastra yang bernuansa masa lalu. Banyak karya-karya sastra, dari sastra itulah kemanusiaan akan tumbuh. Coba nanti belajar ke Ibu Siti tentang sastra-sastra yang bernuansa Sunda, belajar ke guru-guru bahasa Indonesia, bagaimana humanisme, kemanusiaan, peradaban itu tercermin dari karya-karya sastra. Ruh dan jiwa zaman yang dimiliki oleh suatu zaman tertentu yang melahirkan penciptaan dan manusia-manusianya serta kebudayaan ini tercermin dari sejumlah karya sastra. Bagaimana kehidupan kita di awal revolusi tercermin dari kisah cerita dari Blora, ya, karya Pramudia Anantatur di masa-masa gerakan 30 September dan setelah itu menjelang pergantian kepemimpinan itu ada Ronggeng Dukuh Paru, kemudian ada dalam seribu kunang-kunang di Manhattan itu kisahnya itu dari Umar Khayyam itu kalau Sri Sumara. Nah, karya-karya seperti itulah yang perlu kita baca. Pertama, mampu mempertajam kita dalam kecakapan komunikasi publik. Yang kedua, mampu menambah wawasan kita dalam perbendaharaan kata. Yang berikutnya, mampu mengasah kita dalam menggali makna-makna yang ada. Mulai dari buku sastra yang menarik gitu ya. Dan juga mungkin kalau buku sastra kita sedikitnya tidak bosan gitu ya, tidak bosan, alur yang menyenangkan. Nah, lalu masih berkaitan dengan ilmu filsafat, biasanya Pak, seseorang yang saya tahu sejauh ini yang belajar filsafat itu banyak orang yang tidak suka akan orang yang pelajari ilmu tersebut karena biasanya menjadi seseorang yang mempertanyakan sesuatu secara berlebihan bahkan sampai menentang norma-norma yang sudah ada gitu Pak. Seringkali itu kontradiktif terhadap masyarakat yang memang sudah memegang teguh ajaran-ajaran atau norma-norma yang diajarkan dari leluhurnya itu harus begitu gitu, harus tetap. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apakah itu baik atau buruk? Lantas kita sebagai seseorang yang mempelajari ilmu filsafat harus seperti apa? Ya, yang pertama yang harus dipegang teguh itu kan nilai-nilai etis. Kita boleh berpikir sedalam-dalamnya, kita boleh berargumentasi setajam-tajamnya. Ada proses berpikir yang bernama berpikir radikal, menemukan kebenaran sampai ke akar-akarnya lewat proses berpikir. Tapi kita perlu tahu bahwa ada persepsi yang dipandang kebenaran oleh pihak lain. Nah, yang terpenting harus kita tanamkan adalah dalam konsep etika kita, ini bagaimana membangun sikap toleransi. Yang pertama, toleransi itu kan bukan berarti kita larut dalam pemikiran orang lain. Kita cukup untuk membiarkan orang lain punya pendapat sendiri. Yang kedua, kita sama-sama bergaul dalam lingkungan sosial, tetapi walau terkadang kita beda pemikiran,
Tapi pemikiran kita tidak usah menghakimi bahwa diri kita yang paling benar, orang lain itu salah. Yang terpenting adalah yakini bahwa yang kita pikirkan itu benar, dan yakini pula bahwa orang yang mereka pikirkan belum tentu salah. Apa yang kita yakini belum tentu benar, dan apa yang kita yakini itu benar. Benar. Tapi apa yang mereka yakini belum tentu salah. Itu poinnya. Oke, jadi teman-teman, barangkali di sini ada yang ingin mempelajari lebih dalam tentang filsafat dan bingung harus berdiskusi tentang siapa, mungkin boleh sekali-kali ya Pak kita berdiskusi, kita buka FGD ya mungkin ya Pak, jenis FGD. Oke, Anda kembali ke konteks ulang tahun SMA Negeri Rancakalong. Tadi kan Bapak mengatakan kita harus merefleksikan apa yang ada di masa lalu juga kita harus memikirkan tentang bagaimana kita ke depannya, SMA Negeri Rancakalong itu akan seperti apa, akan kemana arahnya. Nah, kira-kira Pak untuk SMA Negeri Rancakalong ke depannya harus seperti apakah kita? Harus mengambil sesuatu yang bermakna dari yang pernah Anda dan teman-teman Anda lakukan. Ulang tahun yang kemarin itu sukses. Kenapa? Karena terjadi student agency, kepemimpinan murid yang luar biasa. Anak-anak tidak pernah dipaksa untuk menentukan bentuk apa kegiatannya. Anak-anak tidak pernah dipaksa untuk mengikuti apa yang guru inginkan. Semua berkembang secara alamiah, secara naluriah, kemudian berpikir secara konseptual dan kontekstual yang benar, dan di dalamnya ada pilihan anak untuk kegiatannya apa, kemudian pendapat anak tentang kegiatannya jelas berdasarkan pendapat murid-murid, dan yang terakhir pendokumentasiannya bagus. Artinya anak-anak kita, murid-murid SMA Rancakalong itu mengapresiasi hasil kepemilikan belajar yang dilakukan dalam konteks kepemimpinan untuk memperingati ulang tahun SMA Rancakalong. Kemarin kan guru tidak banyak hanya membimbing, mengarahkan, meluruskan, menyamakan persepsi. Yang dominan itu siswa. Nah, itulah keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan ketika terjadi kepemimpinan murid secara dominan. Dan tahun depan pun harus seperti itu. Namun hal-hal yang bukan dianggap jelek, kita tidak boleh menjelek-jelekan sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang secara ikhlas. Tapi yang terpenting itu bagaimana kita meningkatkan sesuatu yang pernah kita capai supaya lebih baik. Oke, Pak. Ada narasi menyatakan bahwa Indonesia Emas 2045, di mana kita dihadapkan dengan situasi kita memiliki bonus demografi ketika usia produktif itu nanti akan dominan dibanding usia non produktif, dan pelaku-pelaku yang nanti akan jadi ketika Indonesia Emas 2045 itu, ketika tahun 2045 itu adalah generasi sekarang ya Pak. Nah, sedangkan sekarang ini kita sebagai mungkin bisa dikatakan Gen Z ya Pak, dan juga Gen Alpha mengalami tantangan yang sangat besar gitu Pak. Dimulai dari rasa malas yang karena sosial media gitu Pak, brain rot, lalu juga banyak paham-paham dari luar dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak apa langkah yang harus generasi muda ambil sehingga narasi Indonesia Emas 2045 itu dapat terwujud? Ini pertanyaannya cukup berat ya. Karena bonus demografi itu selain menjadi potensi, tapi juga menjadi ancaman. Banyak orang, banyak pemikiran. Banyak orang, banyak modal manusia. Tapi banyak orang kemungkinan juga menimbulkan masalah-masalah kemanusiaan. Ini yang paling penting perlu kita pahami. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, tidak ada satupun di dunia ini masyarakat yang peradabannya tinggi yang melakukan aktivitas hidupnya tanpa kualitas pendidikan yang baik. Semua selalu berangkat dari education, civilization, pendidikan, baru kesananya melahirkan sebuah peradaban. Karena generasi emas itu kan peradaban bangsa. Jadi bagaimana generasi berikutnya menjadi generasi yang berkilau seperti emas, kemudian mulia seperti emas, bermartabat, bernilai seperti itu. Maksudnya kan arahnya ke sana. Tapi yang terpenting bahwa pendidikan itu
merupakan syarat mutlak untuk membangkitkan masyarakat kita untuk lebih beradab. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan yang ditempatkan di sekolah-sekolah, pendidikan yang ada di rumah, pendidikan yang ada di tempat-tempat keagamaan, di pesantren, pokoknya apapun yang berupaya untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik dari mulai pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya, maka ini menjadi bagian penting dari pendidikan, bukan hanya terbatas di sekolah, tapi di luar lingkungan sekolah. Setiap orang itu kan guru, dan setiap tempat adalah sekolah. Dan yang terpenting adalah belajar yang tidak pernah berhenti. Itulah yang dinamakan konsep belajar sepanjang hayat. Tak mengenal waktu, tak mengenal tempat, tak mengenal siapa yang perlu kita jadikan guru. Tidak semuanya guru itu berprofesi menjadi guru di sekolah. Dari petani kita berguru, walaupun dia berprofesi bukan guru, bukan profesinya guru. Dari pedagang yang bukan mengajar di sekolah, kalau dia memberikan manfaat yang penting dari segi pengetahuan, keterampilan, atau moralitas, maka itu pun guru. Jadi banyak berguru terhadap guru, termasuk juga kepada yang bukan guru. Secara profesi. Jadi faktor yang penting agar narasi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud itu adalah pendidikan. Dan kecakapan yang perlu diperbaikinya adalah satu, latih anak-anak kita untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi kecakapan terpenting di abad 21 adalah kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang kedua, literasi. Membaca, menulis, dan mengambil keputusan dari apa yang dia baca, dia renungkan, dia pikirkan, kemudian dia putuskan dalam sebuah aksi nyata. Jadi betul teman-teman, yang paling penting agar kita bisa dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah komunikasi dan literasi. Dan ingat quotes tadi, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk komunikasi di kesempatan yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Osis Manera dan juga di follow di Spotify-nya di description di bawah ini. See you.